Satu pekan usai penemuan 7 jasad remaja di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat, keluarga Rido Darmawan, salah satu korban, mendatangi lokasi penemuan jasad. Keluarga korban menggelar tabur bunga di pinggir kali sebagai bentuk perlawanan atas tindakan dari tim presisi Polres Bekasi Kota dalam melakukan pembubaran puluhan remaja yang tengah berkumpul. Kuasa hukum keluarga korban Doni Kasdianto mengatakan keluarga masih menunggu hasil autopsi korban. Jika nanti menemukan adanya tindak pidana, pihak keluarga akan menempuh langkah hukum. Mengingat kasus ini dinilai banyak kejanggalan. Apakah kematian ini secara wajar atau tidak wajar? Seandainya itu kita temukan di kemudian hari secara kematian ini tidak wajar, akan kita ungkap, kita publis ya, kita ngomong kepada masyarakat bahwa ini tidak wajar. Otomatis aparat hukum harus menegakkan hukum. Dari pihak keluarga sendiri pertama kali mengetahui kalau Rido merupakan salah satu jasad yang ditemukan di Kali Bekasi. Dari mana informasi didapat? Kalau informasi yang didapat itu keluarga sendiri mencari-cari karena kita mendengar pemberitaan ditemukannya 7 jenazah di Kali Bekasi. Itu pun kita ketahui setelah 3 hari ini korban tidak pulang ke rumah. Dari sejak pamit mau camping sampai ditemukannya jenazah itu korban kok nggak ada kabar. Karena pada saat malam terjadi itu jam 2 malam, jam 2 dini hari itu handphone korban masih online ketika dicek sama ibunya almarhum nih. Oh, ini anak masih online gitu. Tapi tidak bertanya sedang berada di tidak bertanya gitu kan, online. Tapi setelah itu udah tidak ada komunikasi. Setelah 3 hari kemudian salah satu kakaknya itu coba mengecek ke Polres Kota Bekasi ya, ke bagian SPKT. Sampai di SPKT diarahkan ke bagian Resmob. Ketika di bagian Resmob itu diberi diunjukin lah foto-foto korban, salah satunya almarhum Rido. Besok paginya itu kakak korban langsung ke rumah sakit mengecek dengan membawa bukti-bukti identitas, terutama ya dari properti korban, foto-fotonya kan kita kasih seperti, dan akurat 90% bahwa foto yang kita bawa dengan jenazah yang di sana itu sama. Seperti apa kondisi jenazah? Kalau saat ditemukannya kondisi jenazah itu memang sudah mulai agak sedikit membusuk, Mbak ya, sedikit membusuk dan mengeluarkan darah. Dengan ditemukannya jenazah sudah beberapa hari dalam kondisi yang sudah membengkak, membusuk begitu, masih mengeluarkan darah juga jenazahnya? Itu 24 jam masih mengeluarkan darah. Masih mengeluarkan darah. Dari pihak keluarga sendiri melihat kejanggalan apa dari jasad Rido? Kalau kita melihat kejanggalannya begini, pertama, kalau memang ini almarhum mati tenggelam, yang sebagai skala perbandingan itu temannya itu tidak bisa berenang, tapi mereka selamat. Sementara Rido yang setiap minggu renang kok bisa tenggelam. Dan ketika jenazahnya ditemukan, kok posisinya sudah penuh, ada luka, banyak luka dan mengeluarkan darah. Dan itu yang kita menjadi pertanyaan gitu kan. Korban yang lain pun kita lihat dari foto-foto yang beredar gitu kan, dari foto-foto jenazah yang beredar. Kondisinya hampir sama semua, Mbak. Mengeluarkan darah? Iya, ada yang mengeluarkan darah dan agak sedikit membiru, lebam-lebam gitu kan. Keluarga mempertanyakan ke pihak rumah sakit? Bahasanya masih dalam proses visum di forensik gitu. Jadi belum dibuka secara langsung, bahkan sampai sekarang kita nggak tahu hasil visumnya seperti apa. Dengan adanya sejumlah kejanggalan ini dari kasus tewasnya almarhum Rido, apakah dari pihak keluarga sudah merelakan atau akan menempuh upaya apa untuk mencari kebenaran, Pak Jelani? Kalau saya gini, Mbak, ini kan kalau saya terimalah ini bahwa ini adalah kematian itu takdir. Tapi kematian itu pasti ada sebab dan musababnya. Nggak ujuk-ujuk orang mati loh, Mbak. Keluarga secara prinsipnya menerima kematian almarhum karena sebagai takdir. Yang kita pertanyakan adalah penyebab kematiannya, gitu loh. Nah, penyebab kematiannya ini kenapa kita katakan janggal? Ya seperti yang tadi saya sampaikan. Kok
bisa ada tubuh lebam-lebam mengeluarkan darah dan almarhum itu pinter berenang gitu loh. Yang kita takutkan almarhum ini diceburkan atau menceburkan diri. Makanya itu yang kita tuntut sama polisi, tolong usut tuntas secara transparan. Karena kalau berbicara hukum itu kan harus clean dan clear, bersih dan harus selesai tuntas, Mbak. Nggak boleh yang namanya abstrak atau samar-samar, apalagi mandek. Itu yang nggak saya terima. Enak tidak enak, jawaban keterangan polisi akan kami terima ketika memang penyelidikan ini tuntas dilakukan. Jadi kita bukan menuntut institusi polisinya macam-macam ya. Kita cuma menuntut dalam proses SOP-nya itu sudah tepat belum gitu kan? Karena setahu saya ketika melakukan patroli terus ada kelompok sekumpulan remaja bergerumul gitu kan, pasti kan ada cara-cara humanis dulu. Ngapain? Ayo sini kumpul dulu, periksa dulu gitu kan. Nggak ujuk-ujuk langsung bikin anak-anak panik. SOP ini dipertanyakan. Nah, SOP-nya yang kita pertanyakan. Kalau memang mereka itu mau melakukan tawuran, oke, nggak masalah buat saya. Polisi ada yang melepas tembakan nggak masalah karena untuk membubarkan massa ya. Nah, di situ fakta di lapangan belum terjadi tawuran. Gitu loh, belum terjadi tawuran dari saksi yang ada di situ. Yang kita pertanyakan belum terjadi tawuran kok sampai seperti itu, bahkan sampai timbul korban jiwa. Saya melihat ini ada kelalaian loh, karena kelalaiannya itu menimbulkan 7 nyawa melayang sia-sia. Gitu loh. Kalau memang mereka terjebur atau menceburkan diri, secara tidak langsung juga polisi itu kan harusnya tetap menelusuri gitu loh. Masih mencari yang menyebur itu, apakah ada upaya-upaya penyelamatan gitu Mbak, yang kita pertanyakan. Ternyata kan yang menyebur itu kan mereka menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada bantuan dari Nah pihak polisi. itu menurut yang pada selamat itu tidak ada bantuan. Baik, terima kasih banyak Pak Jalani atas waktunya. Terima kasih. Untuk iNews Files, semoga hasil bisa cepat didapatkan oleh pihak keluarga Amin. agar juga bisa mendapatkan kepastian Amin. apa yang menyebabkan kematian dari almarhum Amin. Ridho Darmawan. Terima kasih Amin. banyak Pak Ya, Jalani, sehat terima selalu. kasih. Ada sejumlah kejanggalan dalam kasus tewasnya 7 remaja laki-laki di aliran Kali Bekasi. Yang pertama, ternyata sekelompok remaja yang berkumpul pada 21 September dini hari tidak seluruhnya saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, ada perbedaan keterangan terkait dengan tembakan yang dilepaskan oleh tim patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dhani Hamdani menyebut ada 2 tembakan yang dilepaskan anggota tim patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu menurut Kapolsek Rawalumbu, Kompol Sukadi, ia membantah keterangan ini dan menyebut suara kencang yang terdengar adalah suara letusan. Meskipun belum dapat dikonfirmasi dari mana asal suara letusan tersebut. Pesta ulang tahun, mereka mengajak berkumpul, dan sebenarnya itu ajakan untuk tawuran. Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi.